Zarana menatap wajah Daren, menunggu jawaban dari suaminya itu. Ada rasa bersalah yang menusuk dalam hatinya, karena tadi tidak mengantar kepergian sang suami untuk bekerja. Aku tidak apa-apa. Tadi hampir nabrak orang. Jadinya terbentur setir. Cuma luka dikit, jawab Daren sambil memegang kembali dahinya. Astagfirullah, masuk mas, biar aku obatin. Zarana membantu suaminya itu untuk masuk ke dalam rumah, lalu mendudukkannya di sofa ruang depan. Tunggu sebentar. Zarana berjalan cepat menuju kamarnya untuk mengambil kotak P3K, lalu membawanya kembali menghampiri Daren. Lukanya harus dibersihkan dulu biar tidak infeksi, ujar Zarana sambil meneteskan alkohol ke kapas. Oh, bekik Daren saat Zarana mengusap kapas itu ke dahinya. Tahan ya mas, perihnya sebentar kok. Zarana pun mengusap kembali kapas itu dengan lembut. Dilanjutkan dengan mengusap obat antiseptik ke luka Daren. Wajah Daren dan Zarana begitu berdekatan. Bahkan Daren bisa merasakan hembusan hangat dari nafas istrinya itu. Daren mengamati wajah Zarana yang berjarak beberapa inci saja. Dalam hatinya ingin sekali rasanya. Ia mengecup lembut bibir yang dipoles lipstik merah muda itu. Namun apa daya, tak ada keberanian sedikit pun. Apalagi beberapa saat yang lalu mereka baru saja terlibat pertengkaran. Selesai, ujar Zarana saat dia sudah menutup luka itu dengan kain kasah. Mas, istirahat saja ya. Nanti aku telepon papa buat minta izin, kata Zarana sambil membereskan kembali obat antiseptik dan lainnya ke dalam kotak P3K. Daren mengangguk. Kepalanya memang masih terasa pusing akibat benturan yang cukup keras tadi. Ia lalu melangkah ke dalam kamar, mengganti bajunya dengan baju rumahan, kemudian kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Lekas Zarana mengambil ponsel lalu menghubungi Aji dan memberitahu kalau Daren tidak bisa masuk kerja karena nggak enak badan. Zarana pun memberitahu Sarah jika ia tidak bisa datang ke butik karena harus menunggu Daren di rumah. Jam 8 lebih, Sarah dan Diana datang ke rumah Zarana. Daren kenapa sayang? Tanya Sarah saat Zarana membuka pintu. Katanya kebentur setir mah. Mama langsung ke kamar saja ya, jawab Zarana pada ibu dari suaminya itu. Sarah dan Diana pun langsung masuk ke kamar Daren, melihat keadaan Daren yang sedang berbaring di ranjangnya. Mama, Daren beringsut duduk melihat kedatangan Sarah dan Diana. Kamu kenapa? Kok bisa kebentur setir segala? Protes Sarah. Ia duduk di bibir ranjang, sementara Diana tetap berdiri. Daren pun menceritakan keadaan yang sebenarnya, terkecuali penyebab ia melamun. Ya ampun, untung cuma luka sedikit. Lain kali hati-hati kalau nyetir. Gak usah ngebut, pesan Sarah yang diikuti anggukan kepala Daren. Kakak melamun kali, makanya gak fokus, timpal Diana yang melihat mimik Daren yang seperti tak baik-baik saja. Melamun mikirin apa? Ada-ada saja, balas Sarah. Mikirin seseorang mungkin? Celetuk Diana dengan senyum mengejek. Diana masih kesal jika teringat kakaknya itu masih sering jajan dengan Hani. Cih, kamu apaan sih? Daren memutar bola mata malas
mendengar ocehan adiknya. Kalau keterusan langsung ke dokter aja ya. Takutnya kenapa-napa, Tita Sarah. Daren pun mengangguk. Mama sama Diana mau ke burik dulu. Ada Jarana di sini nemenin kamu. Kamu beruntung punya istri sebaik dia. Dia pasti menjaga kamu dengan baik. Tutur Sarah membanggakan wanita pilihannya. Iya dong, sudah cantik, pintar, saleha lagi. Gak beruntung gimana coba? Timpal Diana membenarkan. Jangan sampai dilepasin aja. Disamar orang lain baru tahu rasa. Sindir Diana. Hus, dilepas memangnya ikan? Protes Sarah. Diana pun hanya nyengir menatap sang mama. Daren terdiam. Dalam hatinya memang mengakui semua yang dikatakan mama dan adiknya. Daren mulai terkalut. Apa ia akan melepaskan Jarana begitu saja? Sudah pasti banyak yang antri untuk menggantikan dirinya. Salah satunya Ipan, sahabatnya. Juga Bian yang sempat tertangkap mata Daren sedang menatap Jarana dengan tatapan kagum. Sarah dan Diana pun akhirnya berangkat ke butik, sementara Jarana menemani Daren di rumah. Di dalam kamar, Daren merasa kebingungan. Niatnya untuk menemui Hani dan membujuknya gagal sudah. Ia tidak mungkin bisa pergi kemana-mana. Mungkin besok baru bisa pergi. Daren kembali meraih gawenya, menatap nomor dengan nama konten cintaku. Tapi masih gak ada foto profilnya. Itu artinya nomor Daren masih diblokir. Menjelang siang, Jarana kembali memasak untuk Daren. Kali ini Jarana memasak sop ayam dan ikan kembung. Setelah matang, Jarana memanggil Daren untuk segera makan. Tanpa banyak berkata, Daren pun keluar kamar menuju meja makan. Cacing dalam perutnya langsung melontar saat hidungnya mencium wangi kaldu dari sop ayam yang sudah dihidangkan Jarana. Bisa makan sendiri, Mas? Tanya Jarana perhatian. Bisa, yang sakit cuma kepalaku, tanganku enggak, jawab Daren. Syukurlah, timpal Jarana. Oh ya, nanti sore aku jadi ikut pengajian ya. Cuma sebentar kok. Sekalian perkenalan sama ibu-ibu komplek ini, sahut Jarana. Daren mengangguk memberi izin. Toh dia juga tak ingin melarang istrinya untuk beraktivitas dalam kebaikan. Meskipun dirinya sendiri sudah tak pernah ikut pengajian. Setelah selesai makan siang, Daren memutuskan untuk menonton TV sambil rebahan. Hari ini dia sudah cukup banyak tidur. Jarana pun menemaninya sambil menyediakan cemilan dan sirup. Karena cuaca di luar cukup panas. Setelah melaksanakan sholat asar, Jarana bersiap-siap untuk datang ke pengajian. Mengenakan gamis berwarna peach dipadukan dengan kerudung segi empat motif bunga-bunga, membuatnya terlihat cantik. Mas, aku berangkat dulu, pamit Jarana pada Daren yang belum beranjak dari sofa ruang TV. Daren mengangguk sambil pura-pura cuek. Padahal saat Jarana berbalik, Daren langsung menatap wanita yang sudah sah menjadi istrinya itu. Jarana berjalan anggun keluar rumah, tepat di depan rumahnya. Dia berpapasan dengan Bu Iris dan Bu Ningsih. Mbak Zara, mau kemana sudah cantik seperti ini? Tanya Bu Iris. Mau ikut pengajian, Bu? Jawab Jarananya tersenyum. Oh, sama dong. Barengan aja kalau gitu, tawar Bu Ningsih. Boleh Bu, ayo,
jawab Jarana sambil sejajarkan langkah dengan keduanya. Masjid tempat pengajian memang lumayan dekat. Jaraknya tak lebih dari 500 km. Makanya ibu-ibu komplek biasanya cukup berjalan kaki. Di sepanjang jalan menuju masjid, Jarana melihat beberapa ibu juga sudah sepertinya menghadiri pengajian itu. Terlihat dari pakaiannya yang tertutup, tak jarang dari mereka yang menyapa pada kedua ibu yang berjalan bareng dengannya. Mbak Zara, tuh ustadznya, namanya Hafiz. Dia yang biasanya ngisi ceramah. Masih muda, ganteng kan? Tutur Bu Ningsih sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang sedang berjalan dan hendak sampai ke masjid. Bu Ningsih tahu saja nama yang ganteng. Canda Bu Eris. Tahulah Bu, mata saya langsung melotot kalau lihat yang bening model gitu. Kayak ustadz siapa yang di TV itu, balas Bu Ningsih. Zarana hanya tersenyum mendengar percakapan ibu-ibu yang tak lagi muda di sampingnya itu. Sudah ibu-ibu, kita sudah sampai, tutur Jarana mengakhiri perdebatan keduanya. Mereka bertiga pun akhirnya masuk ke dalam masjid megah berukuran luas itu. Iya, di dalamnya sudah cukup banyak ibu-ibu yang hadir. Ustadznya pun sudah duduk bersiap untuk mengisi ceramah. Jarana mengambil posisi di depan agar fokus mendengarkan pengajian. Sementara Bu Ningsih dan Bu Eris di belakang agar tak mengantuk elaknya. Pengajian pun dimulai. Jarana menyimak dengan sesama. Begitupun dengan ibu-ibu yang hadir di sana. Sementara Daren di rumah mulai merasa bosan. Ia juga cemas pada Hani yang masih tidak bisa dihubungi. Apa aku temui Hani sekarang saja ya? Mumpung Jarana gak ada di rumah, gumam Daren. Dia pun bangkit dari sofa, kemudian duduk sambil berpikir. Tanpa pikir panjang, Daren pun berdiri, berjalan menuju kamar, lalu mengganti celananya dengan celana jeans dan kaos yang cukup ketat. Ia sambar kunci mobil di atas markas dan dengan cepat, lalu keluar dari rumah dengan buru-buru. Baru saja ia akan masuk ke dalam mobil saat sebuah mobil masuk ke halaman rumahnya. Tak berselang lama, Diana pun keluar dan menatap Daren yang masih termangu di samping mobil miliknya. Mau kemana kak? Tanya Diana penuh selidik. Mau ke... ada urusan sebentar, ralat Daren. Loh, Kak Daren kan masih gak enak badan. Bahaya kalau nyetir sendirian. Nanti celaka lagi. Aku antar aja, tawar Diana. Daren gelagapan. Ia bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin Daren diantar Diana untuk menemui Hani.